berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kalau yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan senantiasa menyertai dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita lelah secara fisik, bahkan mungkin secara pikiran kita juga lelah karena ada berbagai masalah yang belum selesai. Tetapi mari kita hampiri Dia, karena kita tahu bahwa dalam Tuhan kita akan mengalami kelegaan, kita akan bisa jadi kuat dan kita tetap bisa beristirahat dengan baik. Tuhan sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari hampiri Dia dengan iman kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami tidak pernah ditinggalkan melewati semua pergumulan, perjalanan kehidupan kami. Bapa, kami membawa semua beban berat yang kami alami saat ini, yang mengganggu pikiran kami, yang mengganggu hati kami. Kami bawa kepadamu, kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan kami boleh menikmati kelegaan, kami boleh menikmati ketenangan, kekuatan hati untuk melewati semuanya. Bapa, kami sangat percaya sepenuhnya Engkau mengasihi kami, Engkau menginginkan kebaikan-kebaikan-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau mengerti, coba
Tuhan. Saudara, ada satu permohonan doa, saya akan bacakan untuk saudara semua. Mohon dukungan doanya, saat ini saya sedang mengalami kebimbangan hidup karena mengalami kegagalan berturut-turut. Saat ini tidak berani lagi memikirkan tentang masa depan. Saudara-saudara, sangat dipahami ketika orang alami kegagalan demi kegagalan, akhirnya jadi mulai risau. Sebenarnya saya bisa nggak ya melangkah maju terus? Ini terjadi dan dialami oleh banyak orang. Tetapi sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, apakah kita menganggap ini sesuatu yang patut dimaklumi saja atau sesuatu yang mestinya hati kita itu berubah, pikiran kita berubah? Ada satu contoh yang menarik di Alkitab dari Ulangan pasal yang pertama, yang menunjukkan bahwa sebenarnya pikiran kita itu mesti diperbaharui hari demi hari. Pikiran kita harus diubah hari demi hari selaras dengan kehendak Tuhan. Karena lewat pikiran kita inilah tindakan kita akhirnya kita lakukan. Kita berpikir, kemudian kita bertindak. Ketika kita bertindak, itu akan mempengaruhi bagaimana hidup kita berikutnya. Makanya sangat penting sekali kita menata dan memperbaharui pikiran kita. Ulangan pasal yang pertama, kalau kita pelajari perikop ini ya, ayat pertama sampai ke-8, ada dua hal penting terkait dengan pikiran yang harus diperbaharui, supaya kita tetap berani memikirkan hal yang ke depan yang lebih baik, apapun situasi yang sedang kita alami. Walaupun kita ratusan kali gagal, tetapi pikiran kita itu kalau diperbaharui, kita akan terus punya pengharapan akan hal itu. Saya bacakan ayat yang ke-6 dan ke-7. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka, di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Bagian pertama ini Tuhan ingin menegaskan kepada kita, pentingnya kita untuk berani keluar dari cara berpikir yang lama, dari zona nyaman kita. Tuhan berkata, sudah terlalu lama kamu tinggal di sini. Itu sebuah zona nyaman. Zona nyaman bisa bicara keadaan yang membuat kita nyaman, atau karena memang secara pikiran kita sudah terperangkap di situ. Ketika orang berpikir bahwa saya tidak mungkin bisa mengatasi kegagalan-kegagalan saya tidak mungkin bisa berubah, maka itu berarti pikirannya sudah terpenjara pada zona nyaman ini. Karena mungkin itu bisa terbentuk karena saya gagal terus, berarti saya nggak mungkin bisa berubah. Nggak mungkin saya bisa sukses. Nggak mungkin saya bisa keluar dari kebiasaan buruk saya. Karena gagal. Akhirnya membuat pikirannya meyakini sesuatu yang salah. Saya tidak mungkin bisa berubah. Saudara-saudara, bagian ini kita bisa mengerti Tuhan ingin mengarahkan pikiran. Kalau kamu berpikir, berpikirlah tentang masa depan. Jangan terpenjara dengan masa lalu atau keadaan sekarang. Kita harus punya pikiran itu yang tidak boleh terpenjara oleh sesuatu yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi. Tetapi pikiran kita harus benar-benar bebas untuk berpikir bahwa masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada harapan aku bisa berubah, masih ada masa depan yang bisa aku raih apapun keadaanku saat ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan Kristen pun juga seperti itu. Apa yang membuat kita berubah ketika pikiran kita diperbaharui? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Supaya kita menjadi orang Kristen yang berubah dari sisi cara berpikir, dari sisi perilaku, dari sisi karakter, dari sisi yang lain dari seluruh hidup kita. Dimulai dari mana? Pembaharuan budi. Kita mengalami perubahan dalam pikiran kita.
pikiran yang tidak dibatasi oleh kelemahan, pikiran yang tidak dibatasi oleh keadaan, pikiran yang tidak dibatasi apa pendapat orang terhadap kita. Bagian yang kedua dari perikop ini mengajarkan kita, pikiran kita itu harus didasarkan pada apa yang Tuhan katakan, apa janji Tuhan. Ayat yang ke-8, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masuklah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Tuhan menegaskan, ketahuilah aku akan menyerahkan negeri ini. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan berjanji, aku beri kalian tanah perjanjian, itu Kanaan. Apakah mereka bisa langsung masuk? Tidak, ada banyak hambatan. Ada banyak suku yang harus dikalahkan, harus ditaklukkan. Dan mereka tidak akan mau keluar begitu saja dari tanah Kanaan. Mereka tidak mau membiarkan umat Israel begitu mudah masuk ke tanah Kanaan. Ada yang coba mempertahankan wilayah yang mereka sudah kuasai sedemikian lama. Jadi saudara-saudara, kalau kita terpenjara dengan zona nyaman, pikiran kita hanya berpikir tentang kemampuan kita apa yang kita punyai apa, lalu kegagalan membuat semangat kita menjadi kendor, maka kita hanya fokus pada masalah dan kemampuan kita untuk menghadapi itu, lupa bahwa hidup kita itu sebenarnya hidup yang sudah ditebus Tuhan. Tuhan memberi kita sebuah masa depan yang spesial, masa depan yang cerah, penuh pengharapan, bukan masa depan yang buruk, bukan masa depan yang penuh kecelakaan. Tidak, Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Umat Israel diingatkan, ketahuilah, aku yang akan membawa kalian sampai di sana. Aku sudah berjanji kepada nenek moyangmu bahwa kalian akan masuk ke sana. Itu yang membuat umat Israel harusnya kembali bersemangat, pengharapannya kembali muncul, dan dengan penuh keyakinan, penuh iman, dia akan masuk ke tanah perjanjian itu, apapun keadaannya. Dalam hidup kita ada banyak hambatan, ada banyak rintangan, ada banyak godaan untuk menyerah. Karena kita hanya melihat kemampuan kita. Kemampuan kita itu sangat terbatas. Ada banyak orang menyerah tadi kan, gagal, kemudian aku nggak berani lagi memikirkan masa depan, jalani saja hidup ini. Sementara kalau orang hanya menjalani hidup ini, tidak punya keyakinan akan masa depan, kan tidak ada hasrat hati yang berkobar-kobar, tidak ada tenaga yang membuat dia itu begitu bergairah untuk meraih masa depannya. Semua dijalani dengan cara yang biasa-biasa saja. Kita akan kalah dengan orang lain yang penuh semangat. Hidup ini pertandingan, hidup ini adalah pertempuran. Hal pertama, kita harus bertempur dengan diri kita. Saya suka memberitahu kepada anak-anak remaja, hal pertama yang harus kita kalahkan dirimu sendiri. Dirimu sendiri yang mudah takut, yang mudah menyerah, yang terlalu bergantung kepada orang tua, yang inginnya hidup itu enak, hidup itu mudah, yang selalu lari dari masalah. Kalau ada masalah, lari, kemudian berharap papa mamanya yang menyelesaikannya. Itu yang membuat anak-anak remaja ini kan jadi tidak tangguh. Hidup ini penuh dengan pertempuran. Hidup ini jahat, hidup ini penuh dengan konflik. Ada banyak tantangan. Kalau kita biasa-biasa saja, maka kita kalah dalam pertempuran itu. Nah, untuk membuat kita punya keyakinan yang begitu kuat, Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai, aku akan menolongmu sampai ke masa depan yang cerah, penuh harapan itu, dan aku berjanji tidak akan pernah tinggalkanmu. Aku berjanji aku akan menyertaimu. Aku berjanji akan buka
jalan keluar ketika kamu diperhadapkan situasi yang sulit sepertinya menemui jalan buntu. Tuhan berjanji. Bukankah Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita kan? Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini sebuah janji yang indah. Tuhan yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Dan Tuhan itu maha hadir. Tuhan tidak pernah tidak bersama dengan kita. Yang benar kita yang maunya tidak mau disertai Tuhan. Kita mau menjalani hidup kita sendiri. Orang tua kita atau seseorang yang sangat mengasihi kita bisa berkata, Papa selalu ada untukmu nak. Mama selalu ada untukmu nak. Atau mungkin yang punya nenek yang begitu menyayangi, nenek selalu hadir dalam hidupmu nak, apapun situasinya. Atau kakek juga begitu. Tetapi apakah mereka bisa menjamin mereka selalu ada bersama-sama dengan kita? Tidak juga. Ketika mereka sakit, nggak mungkin lagi bisa hadir dalam hidup kita. Ketika mereka ada urusan lain, nggak mungkin selalu bisa menyertai kita. Apalagi ketika mereka sudah dipanggil Tuhan, jelas mereka meninggalkan kita di dunia ini. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita selalu menyertai kita. Itu menjadi sebuah jaminan. Situasi apapun, keadaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita sanggup untuk melewatinya. Kita sanggup untuk selalu bertempur dan ada kekuatan yang akan membuat kita bisa bertahan. Saya punya pengalaman itu menarik ya. Masa remaja saya penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpercayaan diri yang sangat besar sekali. Saya tidak berani berpikir tentang masa depan. Saya bisa sekolah aja bersyukur. Saya bisa makan setiap hari saja bersyukur. Saya tidak berani berandai-andai tentang masa depan. Karena saya menyadari saya dibesarkan oleh ibu tunggal dalam keadaan ekonomi pas-pasan, keluarga yang miskin. Ayah saya sudah meninggal. Situasinya sangat sulit, apalagi tempat tinggal saja pindah-pindah. Itu semakin merasa tidak aman di masa-masa saya menuju remaja. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Dia sebagai Bapa yang mengasihi saya, pengharapan saya mulai muncul. Saya mulai percaya diri, saya mulai melihat masa depan ada di depan saya. Kemudian saya mulai mengerti, ayah kandung saya, bapak kandung saya, walaupun menyayangi saya, bisa meninggalkan saya, bisa tidak hadir dalam hidup saya. Tetapi saya punya Bapa yang maha hadir, selalu menyertai saya. Itu yang mengubah situasi yang membuat saya pesimis, takut, itu saya berubah. Saya mulai melihat masa depan itu sungguh ada. Saya tidak pernah sendirian. Ada perasaan aman, ada keberanian untuk menatap masa depan, untuk mengatasi setiap kesulitan. Apapun keadaannya saya tahu, karena Bapa di surga menyertai, saya bisa selesaikan, saya bisa atasi, saya bisa selesaikan itu dengan baik. Dan saya akan berkemenangan, bukan karena saya sempurna, tetapi karena saya tahu saya tidak pernah sendirian lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini sedang bersama-sama dengan program Rest and Guard ini, kalau saudara saat ini mengalami situasi seperti saudara kita tadi yang tidak lagi berani menatap masa depan karena kegagalan yang dia alami. Sekarang ubah cara berpikirmu, ubah pikiranmu dalam pikirannya Tuhan. Saudara punya masa depan. Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik dalam hidupmu. Ya, saudara punya kelemahan, saudara ada banyak ketidaktahuan, ketidakmampuan. Bahkan lakukan banyak kesalahan dalam hidup ini. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu kalau engkau akhirnya kembali pada jalan Tuhan. Kalau akhirnya engkau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan cemas lagi, jangan ragu lagi, jangan takut lagi.
ada masa depan dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua sudah ditebus, kami sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang Allah yang ajaib, dari masa lalu yang kelam kepada masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Kalau untuk hal yang begitu tidak mungkin kami bisa atasi sendiri, Engkau sudah memberikannya kepada kami. Apalagi untuk hal-hal yang lain, kami sangat percaya masa depan itu sungguh ada. Masa depan yang indah itu sungguh ada. Tuhan menyediakannya bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang galau tentang masa depannya, ragu bahkan tidak berani lagi memikirkan masa depannya karena kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Mereka menjadi pribadi yang tidak percaya diri lagi tentang masa depannya. Hari ini Bapa, Engkau menjamah hati mereka, kebenaran firman-Mu kiranya memerdekakan hati mereka. Mereka kembali punya pengharapan, mereka kembali punya iman, punya keyakinan yang teguh bahwa ada masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Beri mereka hikmat, beri mereka kesanggupan untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi saat ini. Untuk saudara-saudara yang sedang mengalami kegagalan, yang sedang terpuruk, Tuhan juga beri mereka hikmat, kekuatan supaya mereka kembali bisa bangkit dari keterpurukannya. Tuhan buka jalan yang terbaik, mereka bisa membereskan setiap kesulitan-kesulitan, setiap masalah yang terjadi. Mereka menjadi pemenang-pemenang karena Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati semua upaya mereka, dan Engkau juga yang menyediakan jalan yang terbaik untuk mereka lalui. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu, usahanya, pekerjaannya yang tidak berjalan dengan baik, Tuhan juga tolong sehingga semuanya kembali berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami perasaan yang begitu tertekan, bahkan menjadi depresi akibat kegagalan yang sedang mereka alami, kiranya Roh Kudus menguatkan hatinya, menjamahnya, kembali ada sukacita, ada kegairahan dalam hidup mereka, ada semangat yang baru untuk menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara saat ini sedang mengalami situasi yang sulit, saudara tetap percaya masa depan yang dari Tuhan itu tetap ada. Tetap percaya, selesaikan semua masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap kuasa Tuhan itu menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.